Saat itu saya sedang berada di dalam rumah yang ini, saya langsung berlari keluar dari rumah. Itu kami pastinya lari sambil meloncat-loncat karena kan tanahnya semuanya pecah, terpisah-pisah. Jadi kami mencari pijakan. Alhamdulillah atas izin Allah pijakan kami itu selalu tepat seperti itu. Jadi ada orang-orang di samping kiri kanan kami yang terjatuh, yang pijakannya salah, yang terhimpit, yang terkena lumpur dan sebagainya. Ya saat itu kondisi kami tidak memungkinkan untuk menyelamatkan mereka karena posisinya kami juga sedang berusaha menyelamatkan diri kami sendiri dan kami bisa dibilang tidak berdaya untuk itu. Pokoknya tujuannya adalah kami menjauh dari tempat ini. Kami berusaha keluar dari lokasi ini yang bisa dilihat sendiri. Itu jalanannya sudah tidak rata, tanah-tanahnya malah naik menjadi berbentuk seperti bukit. Kami naik di atap, kami melewati reruntuhan, melewati pohon yang tumbang, bahkan beberapa kali kami tidak sengaja menginjak mayat karena tidak melihat itu dalam kondisi gelap, mendengar teriakan-teriakan minta tolong sementara kami tidak bisa menolong. Terus ada orang yang terendam lumpur, dia terendam lumpur, kakinya masih kelihatan tapi kepalanya itu terbenam dan saya yakin dia masih hidup. Karena saya mendengar dia seperti mau meminta tolong tapi tidak ada suara yang keluar. Cuman ada semacam gelembung blub-blub gitu. Mungkin dia berusaha bersuara tapi karena posisi kepalanya terendam lumpur jadi tidak ada suara yang kedengaran. Tapi kami tidak bisa menolong karena dia selain terendam lumpur dia juga terhimpit bangunan yang roboh. Dengan berat hati terpaksa kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami ya terus melanjutkan perjalanan, pelan-pelan berjalan, pokoknya dengan tujuan kami harus keluar dari tempat ini. Kami berjalan beberapa orang, ada 2 anak kembar bayi dengan kondisi kepalanya yang luka, ibunya kakinya pincang, terus neneknya juga kakinya pincang. Ya kami tetap berusaha menyelamatkan diri. Kami berjalan bersama-sama, memutar beberapa kali kembali karena jalan di depan kami ternyata tidak bisa lagi dilewati. Sementara kebakaran terjadi di mana-mana, berusaha keluar tapi berusaha juga menghindari api yang kami khawatirkan semakin mendekat seperti itu. Ada orang dari arah sana, kita teriak, Pak di sana ada jalan tidak? Oh iya ke sini ada jalan. Dia bantu kita melewati lumpur itu, dia tarik satu persatu. Nah saat itu yang saya tidak sengaja menginjak punggung mayat itu, saya kaget kan, ya Allah ini mayat, tapi dia bilang ya sudah lanjut saja, jalan saja. Beberapa meter setelah mayat yang tadi itu, dia cerita, dia bilang kalau mayat itu adalah mayat istri dan anaknya. Terus saya tanya, Bapak ada apa? Terus dia bilang, ya mau diapa lagi kan? Setidaknya dia mati dalam kondisi memeluk anak saya, kayak begitu. Di situ juga ada orang yang meminta tolong di tempat kami sempat istirahat sejenak. Ada orang yang meminta tolong, kakinya itu terhimpit, dia teriak-teriak. Terus kita cuma bisa bilang nggak usah teriak-teriak Bu, nanti tenaganya habis. Ya kita nggak bisa tolong juga karena bangunan yang menghimpit kakinya itu nggak bisa kita angkat. Sementara kita di situ kan laki-laki cuma berapa orang, yang kebanyakan itu orang tua, anak-anak kecil sama orang-orang yang memang lagi terluka kan. Jadi kita nggak bisa bantu. Pokoknya sepanjang perjalanan ya hati itu sakit karena ada orang yang minta tolong tapi nggak bisa kita tolong. Bisa dibilang kita pura-pura tuli lah di situ. Sampai akhirnya jam 11 malam kita tembus ke Pasar Bu Lili. Sampai di Pasar Bu Lili itu ya ternyata di belakang sudah hancur semua, sudah tanahnya sudah naik, sudah seperti bukit lah di belakang kami. Padahal sebelumnya dalam kondisi normal itu rata, tanahnya rata, tidak berbentuk bukit. Ya bisa dilihat lah sekarang kondisinya seperti ini.